Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Langlang Ling Ling Langlang Ling Ling Ada yang menafsirkan Langlang Ling Ling itu edan, ada yang menafsirkan jelema lieur. Itulah saya. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pencerahan tentang biografi seorang ulama Banten, yaitu Kiai Haji Yusuf Priyanadi SH. Beliau adalah seorang mursyid thariqah. Mursyid thariqah yang menurut saya beliau adalah seorang ulama yang sangat ikhlas, dan saya sangat bangga ada ulama seperti beliau, di mana saya sedikit mengetahui perjalanan hidup beliau, yaitu termasuk perjalanan yang sangat ekstrim kalau menurut pandangan saya. Ekstrim sekali sih. Jarang-jarang orang yang bisa seperti beliau. Di tengah-tengah lautan para muhibbin habaib, beliau bersuara, beliau berani menyuarakan, dan tidak bisa dipungkiri pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Perbedaan itu indah, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Perbedaan itu indah. Jadi saya tidak menjustifikasi bahwa selain ulama, selain beliau itu ulama yang tidak hebat, enggak. Untuk saat ini, bukan untuk saat ini, maaf. Jadi maksudnya, ini saya sedang memberi klarifikasi terhadap orang yang nyinyir terhadap beliau, dan mungkin ada pengaruhnya dan mungkin tidak. Cuman kalau yang orang ya hatinya menerima, alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa, saya enggak memaksakan. Cuman alangkah baiknya kita selalu berhusnudon, berprasangka baik, berprasangka baik terhadap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi terhadap seorang ulama, seorang kiai. Kalau di Sunda seorang ajengan, seorang yai, seorang romo yai kalau di Jawa. Saat-saat ini telah booming, lagi viral, beliau mengomentari tentang nasab keturunan Pak Alawi. Itu ada orang yang menyatakan ini mah politik, penggiringan opini terhadap politik, terutama saat ini kita mendekati pemilu 2024. Setelah saya telaah dan berhari-hari saya bersama beliau, ternyata di belakangnya tidak seperti itu. Beliau justru sangat salut. Beliau menerima segala risiko dan siap menerima segala risiko, menerima cacian, tak gentar dengan cacian demi kebenaran. Ya, sekilas pendapat saya, orang bodoh, beliau itu tidak ada keinginan apapun, tidak ada keinginan di beliau pamor, kemasyhuran, juga tidak ada pengen uang, pengen dapat cuan, pengen terkenal, nggak ada. Justru yang dipikirkan oleh beliau yaitu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi beliau seperti itu untuk kesejahteraan, untuk menciptakan negara Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Tidak ada lebih. Terus menanggapi ada orang yang
bahkan seorang kiai. Saya sebutkan aja, mudah-mudahan video ini sampai terhadap beliau, termasuk Kiai Haji Buhori Al-Arabi. Maaf Kiai, dengan segampang itukah seorang kiai menjas Kiai Haji Yusuf Priyanadi itu orang yang tidak memiliki pesantren? Pesantren dari mana? Kan seperti itu. Ya Allah, Kiai Buhori Al-Arabi ini dengan gaya bicara saya ya, jadi seadanya, saya nelayan, saya orang Cianjur, jadi kalau Abu ya Kiai Haji Yusuf Priyanadi itu dengan gaya Banten, khas Banten seperti itu sebetulnya apa namanya, nggak ada kebencian, itu udah nadanya seperti itu. Dan saya meyakini bahwa hati beliau itu lebih bersih daripada saya, meskipun saya gaya bicaranya seperti ini, seperti itu. Ini bukti Kiai Buhori, ini saya santrinya. Terus terang saya orang yang sudah mempunyai istri, udah punya anak 2, saya tinggalkan tapi tidak lepas tanggung jawab dari keluarga. Punya anak 2, punya istri juga, alhamdulillah tahadus binikmah, di rumah saya ada pondok juga dan saya sendiri perintisnya. Itu sebetulnya meneruskan perjuangan orang tua, akan tetapi orang tua sudah meninggal, saya datang ke situ, saya rintis lagi. Alhamdulillah ada, bahkan ada di antara santrinya Ba'alawi Al-Atos. Wahai Kiai Arabi, Kiai Buhori Al-Arabi, itu mohon maaf ya, mohon maaf, tapi saya nggak tahu pikirannya beliau kayak gimana, tujuannya kayak gimana, akan tetapi untuk secara kesat mata pandangan saya pada beliau, mungkin itu dari kebusukan hati saya, nggak tahu, itu alangkah tidak etisnya, alangkah tidak etis seorang kiai ngomong di medsos, ih itu Kiai Yusuf itu namanya Yudi kayak gitu. Kalau untuk nama nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa, cuman kalau ada kebencian dari kiai, dari para muhibbinnya untuk mempermasalahkan nama daripada Abah Yusuf, itu ya sangat tidak etis sekali dan tidak ada kaitannya dengan kisruh nasab seperti ini. Mungkin Kiai Haji Buhori Al-Arabi emang pastilah orang yang dicintainya yaitu para habaib Ba'alawi seperti itu, pasti merasa tersakiti kalau dengan adanya narasi Abah Yusuf. Akan tetapi menurut saya ini suatu kebaikan, dan kebaikan harus ditegakkan. Ini suatu kebenaran, dan kebenaran itu harus ditegakkan. Adapun emang benar itu ada 2, kadang ada 3, jadi tergantung sudut pandang yang berbeda. Seperti angka 10 kan, 10 bisa 2 ditambah 8, 10 juga kan. Terus 7 ditambah 3, 10 juga. 9 ditambah 1, 10 juga, sama kan, seperti itu. Itu kadang-kadang semua benar, kadang-kadang orang itu semua benar, tapi menurut sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi itu apa namanya, terlepas daripada analogi yang saya sebutkan barusan, kalau hak dan batil itu tidak kompromi, tidak ada kompromi kalau hak dan batil, dan itu perlu ditegakkan. Dan orang seperti Abah Yusuf itu orang yang sangat konsisten, kalau hak dibilang hak, kalau batil dibilang batil. Ini saya bikin video Kiai
Dan bukan hanya tertuju pada Kiai Al-Arabi juga, terhadap para netizen juga, pada para netizen yang budiman, yang saya sangat hormati. Untuk pencerahan yang belum tahu, Abah Yusuf itu benar, beliau seorang kiai, beliau seorang muassis, beliau seorang pendiri Pondok Pesantren TKN Al Mubarak. Dan bukti nyata saya santrinya. Dan banyak santri-santri yang lainnya. Dan pada saat ini saya bikin video mengisi waktu sebelum datangnya waktu sholat. Terus pada netizen-netizen yang berkomentar mohon santun, baik yang ada di kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman ataupun di pihak kubu Ba'alawi. Marilah kita bersatu wahai para netizen-netizen, dan mari kita berusaha membersihkan hati agar tidak ada dusta, agar tidak suudzon, ya kalau hatinya bersih nggak ada mungkin ada cacian dan makian. Dan saya sangat sependapat sekali terhadap pandangan Abah Yusuf. Saya sependapat sekali. Kenapa? Karena saya ini korban. Saya ini korban perasaan. Korban perasaan di mana hak itu tidak bisa dikatakan hak seandainya ada sesuatu yang berseberangan dengan Dzurriyyah Ba'alawi. Terus terang, karena saya muhibbin loh, kadang-kadang kagok gitu. Ada Ba'alawi yang berbuat salah, kadang-kadang hati ini gak enak, gak berkenan. Saya gak berani melawan. Dari dulu saya gak berani. Justru ada Abah Yusuf, saya sangat terwakili. Dan saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena yang namanya hak gak bisa. Ada istilah kagok, istilah gak enak. Oh ini mah keturunan Nabi gak enak. Gak seperti itu. Bahkan ini cerita ya, cerita. Bukan membukakan aib, akan tetapi mungkin ini tahdir buat para Ba'alawi, buat para muhibbin juga. Ini pernah kejadian ya. Saya suatu hari pernah ada Habib datang waktu saya mondok. Ada Habib datang, dan pas datang itu saya langsung biasa assalamualaikum, ada assalamualaikum. Pas datang langsung tanpa kompromi dulu, ada makanan saya sediakan. Oh ada Habib, ada. Saya masak dulu sendiri, saya masak. Udah masak saya beli makanan seadanya. Pas itu ada bilang Habib yang lain, ada makanan yang lebih baik dari ini enggak? Seperti itu kan. Enggak etis juga. Nah, kunaon dia Habib menang kieu kurang itu kan. Dan saya itu berontak, hati berontak. Ih, ku aing mah geus disadiakeun he. Geus sadiakeun daharan, tapi kok masih meminta yang lebih. Singkat cerita, setelah makan selesai, terus ngobrol. Setelah ngobrol, saya anterin ke kiai-kiai katanya. Ke kiai-kiai. Buat apa Bib? Tuh kamu lihat di depan ada mobil. Mobil itu saya ngerental 6 hari belum dibayar. Terus ya saya mau minta uang ke kiai-kiai, keliling minta. Dan kalau mintanya secara baik-baik dan itu sangat dibutuhkan oleh Habib tersebut, nggak apa-apa. Akan tetapi dalam perjalanan saya keliling, saya antar Bib. Pokoknya saya nggak mau, saya malu sama kiai-kiai. Saya nggak mau turun dari mobil, saya tunjukin rumahnya. Itu pun dengan sangat terpaksa.
saya melakukan hal itu. Saya tunjukin rumahnya, terus Habib turun, masuk sendiri gitu kan, masuk sendiri. Saya tunggu di mobil. Kenapa? Saya nggak mau. Saya menghargai sepuh-sepuh dan saya malu dan saya nggak layak minta-minta terhadap kiai, kata saya gitu kan. Nah, jadi singkat cerita, 1, 2, 3 kiai, 4 kiai terus dipapai semua pakai mobil yang disewa oleh Habib itu. Akhirnya dan selesai perjalanan. Terus alhamdulillah ada titik temu, kalau nggak salah setelah 7 kiai, terus ada Muhyiddin juga tuh, ada Muhyiddin. Saya ke situ pas kebetulan ada Muhyiddin yang ada backingnya, yang ada backing Habib juga. Jadi katanya, kamu pergi ke Habib yang itu, katanya. Pergi ke Habib yang itu, yang kebetulan. Dan kebetulan Habibnya itu yaitu ketua Robitoh Alawiyah. Dan kebetulan Habibnya itu anti dawir, alhamdulillah. Bagus lah. Habibnya yang lurus, akhlaknya bagus. Dan setelah itu keluar dari rumahnya Habib tersebut, Habib yang ketua Robitoh itu, Habib yang bukan ketua umum ya, bukan ketua umum, saya nggak bilang daerahnya, bukan ketua umum, cuman ketua cabang. Itu marah-marah, meskipun malu, marah-marah tetap. Jadi emang Robitoh Alawiyah, pengurus-pengurusnya juga para habaib-habaib, emang nggak semua, cuman akan tetapi mohonlah kita sedikit ada pencerahan, dan adanya kisruh seperti ini, ambil hikmah, dan untuk untuk kebaikan kita juga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi alangkah baiknya jangan seperti itulah, jangan dibiasakan dawir. Dan itu amanat, pepatah wasiat daripada Habib sepuh tersebut bilang, kamu kalau seperti ini memalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu mengaku turunan, akan tetapi kamu tidak mencerminkan akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi hadirin yang ayuhan netizen rahimakumullah, dan mohon maaf. Jadi kita bolehlah berbeda pandangan, akan tetapi hargailah sepuh-sepuh kita, hargailah kiai-kiai kita, dan mohon kita berpikir secara logis, berpikir secara aktual, faktual, dan mohon kita beragama secara logis, beragama Islamlah yang baik. Jangan membedakan ini Habib, ini ahwal, ini Habib, ini ahwal. Adapun kami sebagai orang ahwal, habaib bilang mereka seperti itu, pastilah menghargai. Apalagi kalau ada Habib yang sangat santun, sangat ramah, saya sangat menghargai. Bahkan kalau itu Habibnya alim, akhlaknya bagus, saya mungkin disuruh nyium kakinya juga nggak apa-apa. Saya berani, meskipun tidak disuruh. Kalau itu Habibnya alim, akhlaknya bagus, saya mencium kakinya nggak apa-apa. Kalau jelas ya, kalau mencium kaki ibu saya itu pasti, saya berani. Dan saya mau mencium kaki ibu saya. Dan kalaupun saya harus mencium kaki Habib, kalau Habibnya berakhlak mulia, itu akhlaknya sudah tidak diragukan lagi, mencerminkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan seperti itu, ya mohonlah. Jadi untuk saat ini tujuan Abah Yusuf, kembali lagi tujuan Abah Yusuf seperti itu, tidak ada tujuan ke arah politik,
tidak ada tujuan untuk merendahkan klan Ba'alawi, tidak untuk merendahkan sesama umat manusia, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau berbuat seperti itu, yaitu beliau sangat sayang, sangat cinta terhadap dzurriyyah, terhadap umat manusia, terutama yang ada di Nusantara ini. Oke, salam waras, salam akal sehat. Mari kita hargai perbedaan, mari kita nikmati indahnya perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.